Belakangan ini berita tentang perceraian banyak banget. Bisa jadi ada campur tangan jin loh yang ganggu pernikahan. Halo, nama saya Dian, sepertinya saya clairvoyant. Malam ini aku mau bahas tentang satu jin yang tugasnya mengganggu rumah tangga. Namanya jin dasim. Makhluk halus yang dikenal suka banget misahin pasangan suami istri dari ikatan pernikahan. Cara si jin bekerja itu nggak sesederhana itu guys. Nggak yang tadinya pernikahan kalian baik-baik aja, dijalankan dengan ikhlas, masing-masing berperan sesuai kewajibannya, lalu diganggu sama jin dasim, enggak juga. Karena jin dasim itu selalu mencari celah di mana kemudian dia bisa kerja. Misalnya dikit-dikit bohong sama pasangan, walaupun kayaknya sepele ya, nggak apa-apa lah bohong sedikit misalnya. Atau marah yang sampai membentak, saling membentak misalnya. Kadang-kadang sebagian orang menganggap itu normal-normal aja. Nanti juga baik lagi kok gitu. Tapi ketika kita saling menyakiti, sesepele apapun masalahnya, itu pasti berbekas. Misalnya dimulailah dari cowok-cowok nih, suami-suami yang suka scrolling, nge-like-nge-likein foto-foto cewek misalnya. Ya mungkin istrinya juga senyum-senyum, biasa dia mah kayak gitu, tapi lama-lama dia bakal kesel juga. Nggak semua kasus karena ada jin dasimnya, kadang-kadang karena sifat aja juga. Karena ternyata pernikahan itu niatnya nggak baik. Pernikahan cuma untuk status, atau pernikahan hanya untuk materi, atau pernikahan hanya untuk ya udahlah yang penting yang gue nikah gitu. Ya itu sih nggak perlu jin untuk dihancurin, benar nggak? Sebelum nyalahin jin dasim, coba introspeksi. Apakah ketika kita menikah, kita benar-benar niat beribadah di jalan Tuhan? Apakah kita benar-benar berniat untuk saling memuliakan, saling berbakti? Ingat ya, yang berbakti itu bukan cuma istri ke suami, tapi juga suami ke istri. Untuk para lelaki, kamu mengambil perempuan untuk jadi istrimu, itu sudah menjadi tanggung jawabmu untuk menghidupi, menafkahi, memuliakan, melindungi. Dan yang paling berat adalah melindungi dari dirimu sendiri. Karena seringkali yang justru menyakiti istri adalah suaminya sendiri, bukan orang lain. Menurut aku pernikahan yang baik itu adalah istri yang berbakti kepada suami dan suami yang memuliakan istrinya. Seandainya pun sebuah pernikahan diganggu sama jin dasim, yang paling pertama digoda itu biasanya istrinya loh. Bisa dengan rasa khawatir berlebih, rasa cemburu berlebih, sementara dia menggoda suaminya. Boleh kok goda-godain cewek, boleh kok lu jalan sama cewek lain, nggak apa-apa gini-gini. Ketika istri sudah tidak tenang, rezeki akan seret. Bertambahlah masalah. Masalah keuangan dalam sebuah rumah tangga adalah masalah yang paling sering bikin ribut, paling sering bikin kekacauan dalam rumah tangga. Apa jin dasim itu bisa dikirim orang? Bisa. Nggak sekali dua kali aku menemukan mereka mengirimkan yang disebut teluh atau santet itu pakai jin dasim. Jin dasim dikirim, dibuat seakan-akan mereka bertengkar terus, kemudian sampai akhirnya tambah besar, akhirnya bercerai. Karena apa? Karena itu tadi teman-teman, yang sering diserang itu si istri pasti. Jin dasim itu kerjanya sebenarnya cuma menghasut loh. Ketika kita sudah terhasut, itu bukan cuma rumah tangga yang berantakan, tapi juga keimanan biasanya. Jadi malas sholat, jadi malas ibadah, malas ngurus anak, apalagi ngurus suami, atau suami malas ngurus istrinya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi ya teman-teman, ketika kita berumah tangga, saling menghormati, saling menjaga, saling mendoakan adalah benteng terkuat melawan godaan jin dasim. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dihindari dari godaan jin-jin yang ada di dunia, dan karena jin-jin itu benar-benar ada loh di dunia. Dan mudah-mudahan teman-teman yang berumah tangga ataupun baru mau berumah tangga, niatnya dijaga sama Allah, imannya dijaga sama Allah, dan semoga diberkahi dengan berkah yang berlimpah, jadinya nggak perlu mikirin apa-apa lagi selain berbahagia. Terima kasih udah dengerin ceritaku. Jangan lupa subscribe, ada 3, Instagram, TikTok, dan YouTube. Aku juga sering
berbagi tentang muhasabah diri, tentang aku nggak bisa buka mata batin ya teman-teman, tapi aku mungkin tahu prosesnya. Kita bisa berbagi di situ, mungkin biar bisa lebih peka, karena sebenarnya jadi clairvoyant itu bisa dipelajarin. Kalau teman-teman tertarik, subscribe Instagram aku ya. Terima kasih, selamat malam.